Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Zainal Muttaqin selaku penganggu mata kuliah Hadis Etika program studi ilmu hadis semester 3. Dan tak lupa kepada teman-temanku maupun pemirsa yang sedang menonton video ini, semoga kita semua diberikan kesehatan, alhamdulillah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah dilimpahkan kenikmatan sehingga kita bisa merasakannya walaupun dengan kondisi yang seperti ini, yaitu efek pandemi. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kita akan mendapat suatu keberkahan di dalam. Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Dan semoga kelak di akhirat nanti, di hari akhir nanti, saya maupun Anda dapat mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung saja, di sini saya mahasiswa IAIN Kediri, program studi ilmu hadis semester 3. Untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester mata kuliah hadis akhlak, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak bertetangga, yang artinya kita diperintahkan untuk bersikap dan berbuat baik kepada tetangga maupun menghormati dan menghargainya. Secara umum tetangga nggak asing ya, kita itu nggak asing dengan apa itu tetangga gitu, dan sering bertemu, dan pokoknya nggak asing lah. Tetangga itu secara umum, tetangga adalah seseorang atau orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah kita, atau kita yang bersebelah dengan tetangga. Artinya kita juga sebagai tetangga dan sebagai tuan rumah, seperti itu. Islam tak hanya mengatur hak kita kepada Allah saja, tapi juga hak kepada sesama. Artinya
ada hak Allah dan ada hakul adam, hak kepada sesama manusia. Berhubung di sini konsepnya bertetangga, artinya kita juga nggak jauh dengan kehidupan dengan bertetangga. Di tengah masyarakat yang super sibuk atau heterogen atau bercampur, mengingat di Indonesia tidak semua manusia itu kan sama ya. Di Indonesia lebih atau banyaknya ragam budaya atau maupun ras maupun keyakinan ataupun agama, yang hal itu menjadikan sebuah rahmat, karena ya menjadikan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ruang lingkup bertetangga, artinya khususnya pada ruang lingkup bertetangga, khususnya kita seorang muslim, seyogyanya kita juga menghormati. Bila ada tetangga yang non muslim, kita juga menghormati, berbuat baik kepadanya, bukan malah menjatuhkan atau membuli atau aduh tak aduh. Kadang kan yang tidak sekeyakinan kita jauhi atau seolah-olah kita sinis terhadap mereka seperti itu. Hal itu sangat tidak dianjurkan oleh agama kita. Malahan agama kita malah menganjurkan bersikap tawasud atau moderat atau tengah-tengah, artinya gak hanya sekeyakinan kita, maksudnya sama dengan keyakinan kita saja yang kita hormati, bahkan semua makhluk hidup yang maupun itu keyakinannya berbeda, agamanya berbeda, rasnya, bahasa, kita tetap menghormati. Langsung saja, di sini saya memakai kitab Riyadhus Shalihin. Dalamnya terdapat bab yang menerangkan tentang hak-hak tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bab hakil jar wal wasiyati. Artinya bab menerangkan tentang hak-hak tetangga dan berwasiat kepada tetangga. Dalam Al-Quran diterangkan, qala Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat al-ayat. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sembahlah. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kita kepada kedua orang tua. Wabidil qurba wal yatama wal masakin, dan kepada kerabat dekat dan maupun kerabat anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan di sini disinggung juga wal jaridil qurba wal jaril junubi, yang artinya tetangga yang dekat dan
wal jaril junubi dan tetangga yang jauh, wasahibi bil jambi teman sejawat, wabani sabili dan ibnu sabil atau bisa dikatakan musafir seperti itu, wama malakat aiman dan budak yang kita miliki. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir pada lafaz wal jari bil qurba wal jari seperti wal jari bil qurba wal jari. Sebelumnya sudah disinggung bahwa arti dari wal jari bil qurba wal jari ini adalah tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Dalam tafsir Ibnu Katsir pada riwayat Ali bin Abi Thalhah yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai lafaz wal jari bil qurba dan wal jari bil qurba dan wal jari bil qurba, bahwasannya wal jari bil qurba adalah tetangga yang dekat tetapi mempunyai keterikatan kerabat. Terus wal jaril junubi tetangga yang jauh tapi tidak mempunyai ikatan, seperti itu. Seperti hal lain, ada riwayatnya juga mengenai wal jari bil qurba dan wal jari junubi. Yang dimaksud wal jari bil qurba adalah tetangga yang dekat itu adalah tetangga yang beragama non muslim. Terus yang wal jari junubi, tetangga yang jauh adalah tetangga yang non muslim, seperti itu. Dalam riwayatnya tertulis seperti itu, yang artinya sebenarnya semua tafsir atau perbedaan banyaknya tafsir yang intinya bisa memahamkan atau bisa dikatakan biar lebih enak dipahami. Tapi jika dalam konteks bertetangga, yang artinya kadang orang itu kan di desa itu kan lebih mayoritas jika satu penduduk satu desa itu kadang semuanya juga muslim. Jadi yang non muslim itu agak jauh. Ada juga yang satu desa, setengah desanya yang muslim, setengah desanya lagi non muslim. Ya itu nggak apa-apa. Yang penting kita menghormati keyakinan mereka. Terus bagaimana jika kita mempunyai tetangga yang berbeda agama dengan kita, misalnya Kristen atau Hindu misalnya, kan juga banyak ya. Bila kita mempunyai makanan atau makanan atau kelebihan sesuatu, kita juga bisa membagi dengan mereka. Yang artinya di sini kita bukan mengikuti keyakinan mereka, tetapi menghormati, karena mengingat dalam agama kita juga diperintahkan, juga dianjurkan untuk bersifat tawasul. Banyak disinggung mengenai hadis-hadis yang tentang menghormati tetangga. Di dalamnya saya bacakan yang satu saja, yang langsung saya colong dari riwayat Imam Bukhari yang di dalamnya terdapat Sayyidah Aisyah bercakap-cakap dengan Rasulullah.
Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah innani jaraini fa ila ayyihima ukhti qala ila aqrabihima min kitaban wa Bukhari. Yang maksudnya Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innali jaraini, sesungguhnya saya mempunyai dua tetangga terus fa'ila ayyihima ukhti, lalu kepada siapa aku menghadiahkan? Rasulullah pun menjawab, wala aqrabihina min kitaban, yaitu kepada orang yang dekat dengan pintu rumah. Jadi yang lebih dekat, maksudnya yang lebih dekat dengan pintu rumah, seperti itu. Jadi bila dikaitkan dengan kehidupan seperti ini kan gak sama ya. Yang dekat dengan pintu kan kadang bukan rumah, kandang. Ya maksudnya yang lebih terbiasa mengobrol atau terbiasa, ya pokoknya terbiasa dengan kita seperti itu. Tetangga kan, yang namanya tetangga kan yang seperti terbiasa dengan kita, maksudnya lebih dekat dengan kita. Ya pokoknya yang lebih dekat dengan kita, maksudnya sesuai dengan pemberian yang kita punya atau sesuatu yang kita beri di secukupnya mawon. Terus dalam riwayat lain juga atau dalam kitab Arba'in Nawawi tentang menghormati tetangga, seperti kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Bahwa tetangga itu juga disinggung di banyak hadis, juga banyak Al-Quran juga ada. Kalau di dalam kitab Riyad ini redaksinya berbeda, bahwasannya Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fala yu'di jarahu, maka janganlah kamu mengganggu tetanggamu. Maksudnya bila ada mendapat sebuah kesenangan, kadang-kadang ada sebagian orang seperti itu, tetangga kita mempunyai atau diberi kenikmatan oleh Allah, kita kadang merasa dengki, kadang juga ada seperti itu ya, walaupun nggak semua seperti itu. Maka yang dimaksud di sini adalah fala yu'di jarahu, janganlah kamu mengganggu, maka jangan mengganggu tetangga. Bila ada yang seperti itu mendapat kenikmatan atau rezeki yang lebih, seharusnya kita mengucapkan selamat atau alhamdulillahirabbil alamin. Ada riwayat lain atau ada redaksi lain, yaitu riwayat Imam Muslim, bahwasannya Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fal yuhsin ila jarihi, mongko bagusono maring tanggane man. Maksudnya juga sama, kita membaiki atau berbuat baik kepada tetangga kita. Dalam Islam sudah jelas ya, bahwasannya dalil pada nas-nas hadis atau nas-nas Al-Quran
Al-Quran juga sudah jelas bahwasannya kita ini manusia sosial, yang artinya membutuhkan sesamanya juga untuk berinteraksi, bermuamalah dan lainnya. Berhubung yang di sini, berhubung yang saya sampaikan adalah, berhubung yang saya singgung adalah tetangga dan hak, artinya kita sebagai umat muslim juga harus mengikuti bagaimana proses iman, bisa dikatakan proses mengimani Allah dan sebagainya dalam ruang lingkup iman. Setelah kita mengetahui bertetangga tadi, berbuat baik kepada tetangga tadi bisa membuat iman kita menjadi bertambah. Apalagi jika tetangga kita mempunyai rezeki yang lebih dari kita. Yo nyesek tapi yo nggak boleh seperti itu kan. Fal yuhsin jarahnya, fal yuhsin ila jarihi, seperti itu. Baik, fala yudi jarahu, maka jangan mengganggu, malah kita mengucapkan syukur kepada Allah dan mengucapkan selamat, seperti itu. Ya, seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Artinya khususnya ya, kita sebagai umat muslim yang paling tidak mengerti apa itu tetangga, atau bisa dikatakan yang selalu berbuat baik kepada tetangga. Apalagi kita adalah umat muslim, yang artinya kita selalu mengetahui atau mendengarkan sebagai umat muslim yang selalu mengetahui tata cara atau kaifiyah hidup di dunia ini dengan sesuai dengan agama. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Sebenarnya saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang baik, kurang lugas, dan kurang tersusun ya. Mengingat saya juga masih belajar, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya untuk Bapak dosen. Betul ya Pak? Ya kurang lebih seperti itu. Kita tutup ya. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai keterangan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri maupun pemirsa yang menonton. Terima kasih telah menonton. Kurang lebih seperti itu. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.